apa kabar? Luar biasa. Sehat? Sehat dong, Wah, ketemu lagi dengan Kak Joyce. Kak Eva. Kak Jimmy. Oke, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Sudah pada siap belum? Siap dong, Kak. Berarti sudah mandi dong Kak Eva? Sudah. Iya dong Kak Jimmy. Wah, sudah rapi ya berarti ya. Oke, kita mau hari ini mau memuji Tuhan. Mau mendengarkan firman, mau apa lagi ya? Satu lagi ya? Aktivitas. Oh, aktivitas. Oke, kita mau mulai ibadah kita. Oke, ada sukacita ya. Mana senyumnya? Oh, senyum semua hari ini. Kita mau nyanyi ada sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah SUKACITA di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku, kasih Tuhan diam di dalamku. Oke, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita ulang sekali lagi ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini. Kami mau mulai ibadah online ini Tuhan. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke.
Kak Eva, yang tinggi-tinggi itu apa ya? Apa ya? Gunung? Oh iya, kita mau ke gunung. Oh, asik. Mau nggak Kak Jimmy? Wah, kita mau ke gunung, kita mau nyanyi. Biarpun gunung-gunung beranjak, kita mau. Ada gerakannya ya, Kak? Iya. Oke, Kak Jimmy. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Lagi sekali. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Tepuk tangan, tepuk kiri, puji nama Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Dikangkangkan, dirapatkan, lompat sama-sama. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Lagi sekali. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Tepuk tangan, tepuk kiri, puji nama Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Dikangkangkan, dirapatkan, lompat sama-sama. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Oke. Wah, sudah capek belum Kak Eva? Masih mau nyanyi lagi sih. Oh, masih mau nyanyi lagi. Ya, kita kan bentar lagi mau firman Tuhan. Oh iya, mau firman. Iya. Alkitabnya diambil dulu adik-adik. Iya. Terus selain ngambil Alkitab, siapin apa ya? Kupingnya sama hatinya. Oh, terus matanya juga dong? Iya, matanya juga. Oke, kita mau mendengarkan firman. Sebelum mendengarkan firman, ayo adik-adik ambil Alkitabnya dulu. Sudah pada diambil belum? Ada yang belum tuh Kak, tunggu sebentar. Iya, oke. Sudah. Kak Eva, kita mau menyanyikan lagu firman. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. srek, 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 srek. Oke, Kak Jimmy.
Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman. Tuhan Yesus, sebentar lagi anak-anakmu mau mendengarkan firman yang dipimpin oleh Kak Eva. Biarlah urapi Kak Eva yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Waktunya cerita adik-adik. Kira-kira cerita serunya hari ini apa lagi ya? Kali ini ceritanya juga tentang raja sih. Kalau dari kemarin-kemarin kan adik-adik juga udah denger tuh cerita tentang ada Raja Yoas, ada Raja Hizkia, ada Raja Yosia. Nah, kali ini ceritanya juga tentang raja. Nama rajanya Raja Yosafat. Siapa tadi namanya? Iya betul, Raja Yosafat. Ceritanya gimana ya? Supaya kita tahu ceritanya, adik-adik buka Alkitabnya dulu. Kita mau buka Alkitabnya dari 2 Tawarikh 17 ayat 1 sampai 13. Kitab Tawarikh itu di Perjanjian Lama loh adik-adik, jadi jangan cari sampai ke belakang-belakang. Sudah dapat semua belum? 2 Tawarikh 17 ayat 1 sampai 13. Kita mulai baca ya. Judulnya tentang Raja Yosafat, pengokohan kerajaan. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda, serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa, ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati, ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Benhail, Obadjah, Zakaria, Netanil, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Zebadjah, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda.
sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba, domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Wah, adik-adik, kalau dari kitab Tawarikh tadi diceritakan Raja Yosafat itu keren ya. Raja Yosafat itu raja yang kaya, raja yang hebat. Raja Yosafat itu adik-adik dikenal sebagai raja yang pinter, dikenal sebagai raja yang cerdik. Raja Yosafat itu dikenal sebagai ahlinya perang. Jadi siapapun yang melawan Raja Yosafat, musuh-musuhnya pasti kalah. Raja Yosafat itu punya banyak cara untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Selain itu, Raja Yosafat juga punya banyak tentara. Tentara-tentara itulah yang membantu Raja Yosafat menjaga Yehuda. Raja Yosafat tadi Raja Yehuda adik-adik, anak dari Raja Asa. Raja Yosafat ini adik-adik bisa marah. Raja Yosafat itu marah kalau ada orang-orang Yehuda yang menyembah patung, menyembah berhala, menyembah Baal. Raja Yosafat akan marah. Kalau ketahuan sama Raja Yosafat akan buang itu berhala-berhalanya, akan bakar, akan hancur itu patung-patungnya. Karena ternyata dulu banyak orang-orang Yehuda yang sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet mau menyembah berhala, ngumpet-ngumpet mau nyembah patung supaya gak ketahuan sama Raja Yosafat. Menurut adik-adik, kan tadi Raja Yosafat udah menghancurkan patung-patungnya, bakar tuh Baal-Baalnya, terus dibuang. Menurut adik-adik Raja Yosafat jahat gak ya? Kira-kira menurut adik-adik gimana? Iya betul, Raja Yosafat gak jahat. Apa yang dilakukan Raja Yosafat sudah betul. Apa yang dilakukan Raja Yosafat sudah benar. Raja Yosafat mau semua orang-orang Yehuda menyembah Tuhan. Karena yang patut disembah itu cuma siapa? Cuma siapa ayo? Iya betul, yang patut disembah itu cuma Tuhan. Bukan patung-patung tadi, bukan berhala-berhala tadi atau Baal-Baal tadi. Bukan adik-adik, Raja Yosafat tahu kalau Tuhan yang hidup itu cuma satu. Tuhan siapa? Tuhannya kita. Jadi Raja Yosafat mau semua orang Yehuda harus menyembah Tuhan. Terus Raja Yosafat minta tolong sama teman-temannya, minta bantuan sama orang-orangnya. Raja Yosafat minta tolong supaya teman-temannya tadi, orang-orangnya tadi berkeliling ke kota Yehuda. Ngapain Kak berkeliling? Mereka diminta oleh Raja Yosafat untuk memberitahu bahwa yang patut disembah cuma Tuhan. Bukan patung tadi ya, bukan Baal tadi atau berhala-berhala tadi, bukan. Selain itu, teman-temannya Raja Yosafat sama orang-orangnya tadi juga mengenalkan tentang Tauratnya Tuhan. Apa yang Tuhan suka, apa yang bisa buat Tuhan marah. Kayak tadi tuh menyembah patung berhala tadi, itu dosa. Tuhan bakal marah besar kalau masih ada umatnya yang masih menyembah berhala, menyembah patung. Nah, jadi adik-adik, itulah rahasia Raja Yosafat. Kenapa Raja Yosafat selalu diberkati? Ternyata Raja Yosafat itu benar-benar mau dengar-dengaran, patuh, taat sama perintah Tuhan.
Makanya Raja Yosafat setiap perang selalu menang. Karena ternyata ada Tuhan yang dari surga membantu mengalahkan musuh-musuh Raja Yosafat. Jadi bukan karena kepintaran Raja Yosafat, bukan karena kecerdikannya Raja Yosafat, bukan karena Raja Yosafatnya hebat, bukan karena Raja Yosafatnya punya banyak tentara, bukan karena Raja Yosafat itu memang ahli dalam berperang. Karena memang ternyata Raja Yosafat itu selalu membuat hati Tuhan senang, selalu menyukakan hati Tuhan senang. Nah, Raja Yosafat itu jadinya disayang sama Tuhan. Tuhan itu suka sama Raja Yosafat. Tuhan itu sayang sama Raja Yosafat. Adik-adik mau nggak supaya Tuhan juga sayang sama adik-adik? Mau kan ya? Caranya gampang seperti Raja Yosafat tadi itu. Dia selalu menyukakan hati Tuhan. Dia gak mau kayak orang Yehuda yang lain menyembah berhala, menyembah patung. Gak mau. Bahkan nih adik-adik, Raja Yosafat ini jadi punya banyak teman. Ada raja-raja lain nih adik-adik yang gak berani tuh jahatin Raja Yosafat. Gak berani ajak perang Raja Yosafat. Rajanya ngomong gini, aku gak mau berantem sama Raja Yosafat. Aku gak mau berperang sama Raja Yosafat. Raja Yosafat itu kesayangannya Tuhan. Kalau aku ajak dia perang, entar aku pasti kalah. Karena Tuhan itu belain Raja Yosafat. Aku mau temenan aja sama Raja Yosafat. Aku mau bagi makananku. Aku mau bagi makananku sama Raja Yosafat. Kayak adik-adik di rumah, kalau punya makanan pasti mau kan dibagi sama temennya. Nah, raja-raja yang lain juga gitu. Dia bagi makanannya sama Raja Yosafat. Dan gak cuma makanan loh adik-adik. Bahkan raja-raja lain itu ngasih persembahan. Ngasih hewan ternaknya. Ada yang ngasih domba, ada yang ngasih kambing. Yang dikasih itu bukan cuma 100, 200, 300 ekor adik-adik. Yang dikasih itu beribu-ribu ekor. Wah, Raja Yosafat jadinya makin kuat, makin kaya. Dan orang-orang Yehuda itu adik-adik senang punya raja yang udah hebat dan percaya sama Tuhan. Nah, itulah adik-adik, kalau seperti Raja Yosafat tadi enak kan ya. Punya banyak teman, terus dia pinter, terus dia cerdik. Nah, adik-adik kalau mau seperti Raja Yosafat, ada caranya. Caranya harus membuat hati Tuhan senang. Caranya gimana Kak buat hati Tuhan senang? Tuhan itu kan di sorga. Gimana cara buat hati Tuhan senang? Cara buat hati Tuhan senang bisa adik-adik selain dengan rajin berdoa, selain dengan rajin baca Alkitab. Adik-adik juga harus dengar-dengaran, harus patuh, harus taat. Apa kata orang tua, kata opung, kata opa, kata oma, kata eyang, kata uti. Kata Pak Guru sama Ibu Guru juga harus dipatuhi. Bahkan juga kata kakak-kakak sekolah minggu juga harus dipatuhi. Apalagi kalau adik-adiknya dikasih tahu, dibilangin nih, dinasihatin untuk kebaikan adik-adik harus dipatuhi. Misalnya gini, adik-adik disuruh makan sayur. Adik-adik gak mau karena adik-adik gak suka. Walaupun adik-adik gak suka, sayurnya tetap harus dimakan. Karena itu untuk kebaikan adik-adik. Kebaikannya di mana Kak? Kebaikannya di sayur itu kan mengandung banyak gizi. Kalau kita makan, tubuh kita ini gak cepet sakit, gak cepet demam, gak cepet batuk, gak cepet pilek. Kasih contoh lagi ya, misalnya adik-adik disuruh belajar. Harus belajar, jangan main handphone terus, jangan main game terus, jangan nonton TV terus. Kebaikannya apa di situ Kak? Kalau belajar bisa buat apa yo? Iya, belajar bisa buat pinter. Kalau main handphone terus, main game terus, ntar matanya yang sakit.
Mau contoh lagi? Nih kakak kasih contoh satu lagi ya. Sebenarnya masih banyak contohnya. Misalnya adik-adik disuruh sama mama atau papa, ayo berdoa. Disuruh kakak sekolah minggu, ayo rajin baca Alkitab. Adik-adik juga harus turut. Nah itu buat apa? Untuk kebaikan adik-adik juga. Nah kayak Raja Yosafat tadi asik kan. Udah pinter, cerdik, disayang Tuhan lagi. Punya banyak teman lagi. Adik-adik bisa loh seperti itu, bisa banget. Dari sekarang harus belajar. Harus belajar apa tadi? Dengar-dengaran. Harus belajar patuh dan harus belajar taat. Nah sampai di situ dulu ceritanya adik-adik. Minggu depan ceritanya pasti lebih seru. Sebelum kakak tutup dengan doa, kakak mau kasih tahu ada ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita dari Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Jangan lupa ayat hafalannya adik-adik. Sebelum kita lanjut acara selanjutnya, kita mau berdoa dulu biar kita dikuatkan sama Tuhan bisa seperti Raja Yosafat. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk cerita hari ini tentang Raja Yosafat. Tuhan ajarin kami ya seperti Raja Yosafat. Mau dengar-dengaran, mau patuh dan mau taat. Sehingga kami dapat beroleh berkat yang daripada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Kak Joyce mau kayak Raja Yosafat gak? Mau dong Kak Eva. Kalau Kak Jimmy? Tentu saja. Berarti bener-bener harus denger-dengeran, Iya. harus patuh dan taat Sama siapa? Tuhan. Oke. Enggak sama Tuhan aja. Sama siapa lagi tadi Kak? Sama mama. Oke. Sama papa. Oke. Kalau ada mbak sama mbak Oh juga. iya betul, betul. Gitu. Sekarang kita mau ngapain lagi nih Kak? Habis ini, habis dengar firman kita mau mengucap syukur. Caranya? Caranya adik-adik boleh titip ke mama, lalu mama suruh transfer. Nanti ada rekening gereja ya, suruh transfer. Mama transfer nih uang persembahan. Nah oke, kita mau nyanyi lagu Surya Bersinar. Bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena cinta, terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persembahan hari ini. Biarlah persembahan ini boleh membuat berkat-Mu Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, tadi sudah bawa persembahan, sekarang kita mau Doa mengapain? penutup. Oh iya, doa penutup. Sebelum doa penutup kita mau nyanyi lagu Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Kita bersatu dalam doa. Kak Eva pimpin doa. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ibadah sekolah minggu kami sudah selesai. Tuhan, walaupun kami masih mengikuti sekolah minggu dari rumah, tapi kami percaya Tuhan, suatu hari nanti kami akan berkumpul bersama-sama lagi di gereja. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi dapat tinggal di dalam hati dan pikiran kami, juga kami dapat menjadi pelaku firman-Mu yang baik. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, terima kasih Tuhan, amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, tapi sebelumnya kita ada aktivitas bersama Kak Kak Agatha Agatha dan Joyce. Oke, ditunggu ya. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini ketemu lagi sama aku Kak Agatha dan Kak Joyce. Kak Joyce. Kak Joyce, kita mau bikin aktivitas nih. Pertama-tama sebelum bikin aktivitas kita butuh bahan-bahan sebagai berikut. Yang pertama kita siapin piring kertas. Piring kertasnya ini kita mau buat gantungan tante. Jadi kita ambil pita, terus kita mau staples. Kita mau staples seperti ini. Kalau sudah, adik-adik bisa bikin potongan origami bentuk hati nih adik-adik. Aku udah potong nih beberapa. Nanti adik-adik bikin yang agak banyak buat kita tempel di sekeliling piringnya. Kalau sudah, kita mau tempel
double tip ke sekelilingnya. Tapi tante kalau misalnya nggak pakai double tip juga bisa tante. Pakai lem juga bisa. Tapi kalau pakai lem harus tunggu agak kering. Jadi biar cepet hari ini kita pakai double tip. Kalau sudah tempel double tip, kita buang kertas putihnya, lalu kita bisa tempel bentuk hatinya. Sudah belum tante? Sudah seperti ini nih adik-adik. Kalau sudah, kita bisa tulis ayat hafalannya tante di tengah-tengahnya. Tapi ayat hafalannya apa ya tante? Ada yang ingat nggak sih tante? Tadi kalau nggak salah Mazmur. dari Mazmur, betul. Kita Mazmur 119 ayat 2 tante. Adik-adik nanti bisa tulis nih di tengah-tengah sini. Kalau belum bisa nulis gimana Tante? Bisa minta bantu mama atau papa tante. Nanti adik-adik tulis isi ayat hafalannya ya adik-adik. Sudah nih tante. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Itu isinya. Nanti adik-adik bisa tulis lengkap ayat hafalannya di dalam piring kertas ini biar kelihatan penuh. Udah tante? Udah selesai nih, gak apa-apa kok tante, nanti kita lanjutin lagi. Sudah jadi nih, kita jadi bikin gantungan ayat hafalan. Nanti kalau misalnya adik-adik sudah buat aktivitasnya, bisa ditunjukin ke guru kelasnya tante. Oh dikirim? Boleh dikirim, ditunjukin ke guru kelas masing-masing. Selamat mencoba adik-adik dan sampai ketemu minggu depan.